Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pasca, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di podcast Pasca Sarjana IPB, masih di edisi mengulik program studi Pasca Sarjana yang ada di Institut Pertanian Bogor. Kali ini kita akan mengulik program studi monodisiplin yang ada di Fakultas Pertanian, yaitu program studi Arsitektur Lanskap. Untuk itu telah hadir di sini bersama kita Ketua Program Studi S2 Arsitektur Lanskap, yaitu Dr. Insinyur Nizar Nasrullah, MAGR. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah sehat ya Pak ya, meskipun di Bogor cuacanya rada-rada ekstrim. Ya tapi betul, hari ini agak mendung ya, tapi betul. Terasa sejuk. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak tentang program studi S2 Arsitektur Lanskap yang ada di Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya Pak ya. Ya boleh. Oke. Untuk program studi Pasca Sarjana Arsitektur Lanskap sendiri di IPB ini berdiri pada tahun berapa ya Pak? Mungkin bisa sejarah singkat pendiriannya juga Pak diceritakan. Oh iya, jadi program studi magister atau S2 ya. Arsitektur Lanskap ini sebenarnya sudah lama berdirinya ya. Didirikan sejak tahun 2004. Oke. 2004 ya. Jadi dari sekarang itu sudah melewati remaja ya. Sudah 18 tahun. Dari 17 tahun udah punya KTP ya Pak ya kalau remaja. Iya. Sudah cukup dewasa berarti ya Pak ya. Ya betul. Alumni sudah banyak dihasilkan dan menyebar di Nusantara ini, baik di lembaga pemerintah maupun swasta ataupun yang berwira swasta sendiri. Oh, ya. Seperti itu. Iya, ya. Dengan 17 tahun ya Pak ya, berarti ya, 18 tahun. Banyak, 18 tahun. Ya. Alumni sudah banyak tentunya ya Pak ya. Nah, untuk sahabat pasca nih Pak yang mungkin masih bingung nih, kalau di Pasca Sarjana Arsitektur Lanskap itu mempelajari tentang apa ya gitu. Mungkin bisa diceritakan Pak. Apakah untuk ngurusin taman aja atau bisa ada manajemennya kah gitu? Iya. Ya, ini perlu memang diperjelas ya. Karena banyak yang mempersepsikan arsitektur lanskap itu hanya bekerja di lingkup taman yang sempit ya. Iya, jadi padahal taman gitu ya. Iya, padahal itu tidak demikian ya. Arsitektur lanskap khususnya untuk program S2 ini bidangnya itu ada 3 yang utama ya. Perencanaan lanskap, kemudian manajemen lanskap, dan kemudian tanaman dan tata hijau ya. Kemudian itu bukan hanya skala tapak seperti tapak halaman rumah, halaman kantor ya, tetapi sampai ke skala meso, sampai ke skala makro. Jadi bidang kajiannya ini lebih luas dari tapak-tapak rumah, kantor, rumah sakit, tapi juga mencakup seperti kawasan ya. Kampus ini satu kawasan yang luas. Tempat wisata juga itu kawasan yang luas. Bahkan lebih dari itu, yang berskala wilayah. Misalnya level kelurahan, level kecamatan, level kabupaten, bahkan level regional ya. Oh, regional juga ya Pak? Iya, ada kawasan yang terdiri tidak saja satu provinsi, tapi seperti misalnya pada Taman Nasional ya, itu bisa 1 atau 2 provinsi ya. Jadi arsitektur lanskap ini mengkaji bagaimana menata ruang terbuka ini agar penampilannya itu indah, nyaman, menarik. Gitu ya, Tetapi juga bukan sekedar estetika kenyamanan, tetapi yang paling penting itu menata agar environmental service-nya ya, ataupun fungsi ekologisnya ini menonjol begitu ya. Jadi di level kampus, di level wilayah kabupaten misalnya, itu lanskap ini berkontribusi
untuk mensupport kehidupan itu ya. Jadi landscape ini berkontribusi untuk kualitas udara yang bagus gitu ya, menjadi tempat serapan air untuk mengisi air tanah itu ya, kemudian menjadi habitat ya yang bagus buat satwa liar gitu ya. Jadi luas sekali ya Pak ya. Jadi bukan hanya sekedar membuat taman saja gitu Ya ya Pak. bukan, ya bukan sekedar itu ya. Ya. Jadi memang alumni ini ya memang kebanyakan itu bekerja di konsultan ataupun di unit-unit perencanaan di pemerintah, merencanakan yang tapak skala kecil ya. Tetapi kalau di level Bapeda misalnya ya, atau di konsultan yang menyusun master plan, itu kawasannya luas ya, bukan hanya tamannya begitu. Dan juga memang sekarang ini kan pemerintah kita memang sedang menggalakkan ini ya Pak ya, pembuatan taman gitu di mana-mana sebagai sarana untuk berkumpul dengan keluarga bisa, dan juga sebagai penghijauan ya Pak ya, karena udara kita ini kan sekarang sudah banyak tercemar ya, jadinya setiap kota mungkin setiap kecamatan tuh pasti memiliki satu taman ya Pak ya, dan itu di lanskap dipelajari bagaimana cara membuat taman itu menjadi fungsional seperti itu Ibu ya Pak ya. Ya betul, jadi inti dari arsitektur landscape itu bagaimana menata ruang luar ya. Ya ruang luar menjadi fungsional atau berdaya guna, dan juga estetikanya itu menarik ya. Apa yang disebut dengan berdaya guna? Ruang luar itu berfungsi sebagai tempatnya anggota rumah tangga kalau level rumah ya. Anggota masyarakat kalau itu levelnya taman lingkungan, anggota kota ya, masyarakat perkotaan itu kalau levelnya itu taman kota ya. Iya, jadi apapun yang direncana itu selalu prioritasnya untuk ruang aktivitas warga bersosialisasi, ruang publik ya Pak ya sekarang ini. Untuk bersilaturahmi, untuk rekreasi, sehingga setelah dari taman itu kondisi kejiwaan atau psikisnya menjadi jadi tenang lebih gitu ya Pak fit ya. lagi. Betul. Ya begitu. Merefresh badan ya Pak ya, dengan datang ke taman itu bukan hanya melihat estetikanya saja, tapi kita bisa berinteraksi di situ ya Pak ya. Bisa dan juga sekarang ya memang orientasi pengembangan lahan itu sudah berubah ya. Kalau dulu bagaimana kawasan perumahan itu banyak coupling untuk dijual ya. Tapi sekarang itu orientasinya landscape dulu. Bagaimana landscape itu menarik sehingga customer itu tertarik untuk tinggal di situ. Jadi developer perumahan, developer bisnis komersial, developer fasilitas-fasilitas umum itu selalu memprioritaskan landscape-nya. Terutama di public area-nya ya Pak ya. Jadi satu fasilitas itu akan disukai kalau outdoor-nya menarik ya. Kita masuk parkirnya gampang gitu ya. Kemudian di tempat itu kita bisa berinteraksi ya dengan tetangga kalau di dalam di perumahan, dengan tetangga kalau di taman kota bisa dengan masyarakat sekitar ya Pak ya. Jadi kita bisa yang menonjol itu misalnya di perumahan ya, gerbangnya menarik, welcome area-nya menarik, kemudian taman di sekitar RT, di sekitar seluruh kawasan itu menarik ya, sehingga ya harga-harga coupling atau rumah itu selalu dihubungkan dengan di mana tamannya atau view-nya yang bagus. Betul. Nah, sahabat pasca, menarik sekali ya sahabat pasca. Jadi arsitektur lanskap ini mempelajari tentang berbagai hal tadi yang disebutkan di awal, 3
dari perencanaan lanskapnya. Jadi sahabat pasca bisa memilih nanti ya Pak ya untuk Ya, perencanaan dan tugasnya itu. desainnya, desain Perencanaan lanskap. dan desainnya atau manajemennya, dan juga mungkin lebih ada yang lebih menyukai ke tanamannya misalnya ya Pak ya. Jadi dia Iya. lebih concern ke nanti penelitiannya atau dia di tanaman dan taman hijau ya Pak ya. Ya, betul. Seperti itu. Nah, untuk yang tadi saya sebutkan di awal bahwa pasca sarjana arsitektur lanskap ini kan hanya 2 nih Pak di Indonesia. Salah satunya itu di IPB. Nah, Iya. untuk di PS ARL, kita sebut ARL ya Pak ya. Iya. ARL IPB itu keunggulannya apa Pak? Ciri khas dari ARL IPB itu sendiri apa? Oh iya, ya ini pertanyaan menarik ya. Jadi pendidikan arsitektur lanskap itu sebenarnya kurikulumnya ya, itu sudah disusun bersama oleh anggota namanya Forum Pendidikan Arsitektur Lanskap. Oh, oke. Iya, jadi ilmu-ilmu yang harus diberikan kepada ya mahasiswa ya, itu sebenarnya sama ya, sama. Tetapi setiap perguruan tinggi itu punya unggulan ya, Iya, betul. ya unggulan. Nah IPB ini keunggulannya itu dasar ilmu-ilmu tanaman dan ekologinya. Oh ya, betul. Menurut saya sih Lebih kuat ya Pak ya. itu yang kuat, di samping ilmu-ilmu khas arsitektur lanskapnya sendiri juga kuat. Perencanaan desain, kemudian manajemen landscape, kemudian juga tanaman dan tata hijau. Kenapa saya sebut ilmu-ilmu plan science ini kuat? Karena kita tahu ya di lingkungan IPB ini banyak divisi-divisi atau PSPS, Eman Service, mata kuliah yang berhubungan dengan tanaman, kemudian juga ilmu ekologi yang kuat. Nah kurikulum sekarang itu mahasiswa setelah mengambil mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, ya itu yang disebut dengan enrichment course-nya, bisa mengambil kemana saja di fakultas. Jadi untuk PSR ARL IPB sendiri ya Pak ya, memang basicnya itu ada basicnya ya dibandingkan dengan yang di universitas lain. Jadi selain mempelajari tentang desain, tapi mahasiswa juga bisa mempelajari tentang tanamannya sendiri ya Pak yang nanti akan digunakan. Kemudian bisa memperkaya pendidikannya atau ilmunya dengan cara mengambil enrichment course di fakultas lain. Seperti itu ya Pak ya. Jadi ilmunya berkembang gitu ya Pak ya. Tidak hanya pure di desain saja gitu, tapi bisa mencari ke tempat lain. Iya betul. Jadi ciri khas dari program magister ARL ini itu sebenarnya berbasis kepada keanekaragaman hayati di tropis dan juga karakter landscape tropis. Itu kekuatannya ya. Nah, dalam memanfaatkan potensi keanekaragaman lanskap tropis ini, sebenarnya dari PS sendiri itu sudah ada mata kuliah wajib dan pilihan yang mensupport misinya ya. Tetapi itu disebut tadi ya, yang in-depth course ini mahasiswa bisa mengambil di luar PS. Untuk memperkaya. Dan untuk sekarang setelah Merdeka Belajar ada yang mengambil juga keluar, mengambil mata kuliah kalau ada exchange program ya. Nah, itu juga termasuk dalam mata kuliah enrichment course. Kalau untuk lulusan dari PSARL sendiri Pak, diharapkan akan memiliki kompetensi apa nih? Oh iya, jadi level S2 itu dimanapun sekira Indonesia itu harus menghasilkan lulusan yang level pendidikannya itu level 8 ya, atau magister. Nah ciri khas dari magister ini harus mampu meneliti ya, meneliti untuk memberi solusi ya terhadap masalah-masalah di lingkup
arsitektur landscape ini. Nah, tetapi yang lebih penting lulusan ini mereka juga bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh, ya. Sehingga lulusan S2 ini sesuai levelnya ya, mampu meneliti untuk memberi solusi terhadap masalah-masalah Bisa yang juga sedang problem muncul, solving ya, Pak, ya, ya. atau yang mungkin diperkirakan masalahnya muncul di akan datang. Tapi dia juga mampu menghasilkan karya ya, Ya, dengan desain menerapkan ilmunya itu. Nah, karyanya itu tadi desain, perencanaan, kemudian juga menyusun manajemen plan di suatu lokasi, begitu ya. Jadi itu kekuatannya S2 ya, mampu meneliti ya. Berarti dia bisa mengembangkan ilmu, tetapi dia juga bisa berkarya atau menerapkan ilmunya dalam menghasilkan karya-karya arsitektur landscape. Berarti kalau untuk lulusan lanskap ini untuk lapangan pekerjaan jangan khawatir ya Pak ya, karena saat ini kan memang taman itu istilahnya sedang in dan juga memang sangat diperlukan ya Pak ya, di setiap di perumahan bisa, di skup perumahan bisa, di skup kecamatan juga iya gitu ya Pak. Jadi untuk kalau untuk lulusannya sendiri Pak yang saat ini sudah ada itu biasanya bekerja di bidang apa saja nih Pak? Ya betul. Jadi alumni program magister ini biasanya itu kerja di konsultan, ya di konsultannya. Kalau dia itu berlatar belakang sebagai tenaga pendidik, ya kembali ke institusinya sebagai dosennya. Ya. Tapi memang lulusan ini banyaknya itu di konsultan. Nah, konsultan itu apa sebenarnya yang dikerjakan itu mulai dari skala tapak mikro, skala tapak ya. Rumah, kantor, rumah sakit, industri gitu ya. Tapi bisa juga skala meso atau kawasan, misalnya membuat perencanaan dan desain kawasan wisata itu atau resort begitu ya. Dan juga berwirausaha bisa ya Pak ya, mendirikan selain itu jadi yang konsultan, bekerja sebagai konsultan, tapi kalau yang bersangkutan juga berkeinginan bisa juga mendirikan konsultan ya Pak ya. Iya, jadi lulusan ini kalau belum mempunyai badan usaha, dia itu punya studio ya. Punya studio yang diperkenalkan lewat media yang ngetren sekarang ya. Ini kan sehingga dia bisa mendapat customer Ya. untuk menerima jasa perencanaan dan desain ya. Jadi lingkup kerjanya itu menurut saya saat ini luas ya. Ya. Mengapa luas di rumah ya? juga bisa ya Pak ya. Dengan di rumah dia membuat studio kecil, tinggal di medsos itu bisa menjadi lapangan pekerjaan ya Pak ya. Ya, kalau tidak di badan usaha konsultan yang sudah formal ya, itu lulusan belum lulus itu sudah mulai menerima order untuk karya desain tadi, begitu ya. Ya, jadi saat ini tuh masih sebaik S1 maupun S2 itu sebelum lulus sudah punya job ya Pak ya. Iya, sudah menerima apakah berkelompok atau sendiri. Iya. Jadi mengapa demikian ya? Kita lihat pengembangan lahan, infrastruktur itu terus berkembang ya. Kawasan perumahan, kemudian apartemen, industri, itu kawasan industri ataupun infrastruktur yang dari pemerintah itu terus berkembang ya, sehingga
arsitek landscape itu selalu diperlukan. dibutuhkan. Iya. Mulai dari sejak penyiapan kawasan atau tempat itu sudah harus Iya. sudah terlibat itu arsitek landscape. Iya, jadi sahabat pasca Iya. nih jangan khawatir kalau soal lapangan Iya. pekerjaan. Sebelum lulus pun sudah bisa mendapat pekerjaan ya Pak ya? Iya, saya tambahkan lagi. Jadi arsitek landscape itu memang pekerjaan utamanya itu membuat desain dan rencana atau manajemen plan. Tapi lulusan juga ini ada yang bekerja di kontraktor Iya. atau pelaksana ya. Nah ini memang juga diperlukan keahlian level S2 karena dalam implementasi rencana itu banyak kasus-kasus yang rumit di lapang yang perlu Problem dikoordinir solvingnya ya. oleh lulusan level S2. level magister gitu ya. Nah selain bekerja di kontraktor, jadi ini kontraktor ini ada kontraktor landscape jalan tol ya, landscape real estate, landscape. Lulusan itu ada juga di kawasan industri ya, di kawasan industri bekerja. Ya. Tapi ada juga lulusan yang tahu ya pasarnya, jadi membuat nursery. Oh iya. Ya, membuat nursery atau tempat bagaimana memproduksi Iya, yang tadi bahan Bapak bilang bahan itu ya, tanaman tanamannya ya. Iya. Ya. Jadi tidak hanya ke desainnya saja, Iya. tapi juga bisa mengambil misalkan saya mau lebih ke concern ke tanamannya gitu. Jadi Iya, iya. sebagai supplier tanamannya ya Pak ya. Iya, jadi ada yang tadinya itu di kontraktor ya atau di konsultan karena tahu pasarnya ada, Jadi tanaman diberalih. itu selalu diperlukan Betul. dengan spek yang bagus, maka dia juga membuka nursery. Nursery ya. Iya. Sebagai penyedianya ya Pak ya. Iya, memproduksi bahan tanaman ya. Oke, nah itu kan tadi untuk di lulusan dan untuk lapangan kerjanya, sahabat pasca tidak perlu khawatir karena landscape itu diperlukan di bidang industri bisa, di bidang perumahan bisa ya Pak ya. Iya, di kawasan industri ya. Kawasan industri bisa. Nah, untuk sahabat pasca nih Pak yang ingin melamar ke lanskap S2 IPB, background pendidikannya apakah S1-nya harus lanskap juga atau bisa dari misalkan dari pertanian atau dari bidang apa aja Pak? Oh iya, betul. Jadi calon-calon mahasiswa ini dari bidang yang luas ya. Iya. Memang yang pertama itu dari lulusan arsitektur lanskap. Di perguruan tinggi lain itu masih ada juga yang arsitektur pertamanan. Ah ya. Ya. Tapi kami juga menerima karena memang tahu potensinya itu mampu mengikuti pendidikan S2 arsitektur lanskap. Jadi dari Fakultas Pertanian khususnya agroteknologi itu kami juga terima. Dan dari ilmu-ilmu perencanaan, ya arsitek, teknik sipil, Oh ya, sipil juga bisa ya Pak ya? bisa, Oh, oke. planolog, ya itu kami terima. Dari geografi itu juga masuk Oh, itu ya. oke. Jadi jangan khawatir sahabat pasca Iya. kalau S1-nya bukan landscape masih bisa ya Pak ya nanti Bisa. dipertimbangkan. Iya. Saat ini mahasiswa S2RL yang sedang Menempuh studi, mengikuti ya. pendidikan itu komposisinya demikian ya. Dari lulusan arsitektur landscape sendiri, kemudian dari teknik sipil, dari teknik arsitektur, dari planologi, kemudian yang cukup banyak juga itu dari agroteknologi. Oh, Iya, karena memang lanskap itu kan basicnya ilmu-ilmu tanaman ya tanaman, iya. dan ilmu-ilmu pendukung lainnya sehingga mahasiswa agrotek ini mudah sekali mengikuti ya pendidikan di S2 arsitektur. Nggak mesti bisa ngegambar kan ya Pak ya? Iya, Khawatir, jadi aduh arsitek aku nggak bisa gambar nih. betul arsitek itu harus punya skill ya Oke. menggambar, Oh iya. ya menggambar atau drafting drawing ya. Ya. Kalau dari bukan arsitek atau bukan dari ilmu-ilmu perencanaan itu saya kira basicnya mungkin belum kuat ya. Ya. Jadi kami sudah men-setting kurikulum itu agar lulusan
atau calon-calon mahasiswa atau mahasiswa yang berlatar belakang non arsitek atau ilmu perencanaan ini bisa juga menggambar. Ya. Nah, Jadi itu tidak perlu khawatir. ada mata kuliah yang memang memberi dasar agar layaknya dari S1. Jadi sekarang itu kan sudah banyak aplikasi yang bisa dipakai untuk menggambar ya atau desain drawing ini. Nah, itu mahasiswa yang tidak berlatar belakang arsitektur landscape itu wajib mengambil namanya proyek studi arsitektur lanskap berkelanjutan. ARL sendiri menyediakan ya Pak? Iya, jadi mahasiswa yang non S1-nya itu arsitektur lanskap ya. wajib mengambil proyek studi arsitektur lanskap berkelanjutan. Ya. Nah, itu 6 jam ya per minggu itu saja. Jadi Membuat jangan satu khawatir proyek ya sahabat membuat satu pasca. proyek. Nanti diajarin di landscape S2 ini. Ya, dan kami punya tim ya yang bisa membimbing ya, sehingga begitu di akhir semester kemampuan lulusan yang asalnya itu dari ARL atau ilmu perencanaan itu sama. Iya, sama. Ya, betul, akan memiliki kompetensi yang sama Iya, ya Pak ya. betul. Baik. Nah, untuk untuk calon mahasiswa sahabat pasca nih Pak, biasanya kan kalau mau apply melanjutkan studi melalui beasiswa suka bertanya nih, akreditasi program studinya apa? Nah, untuk lanskap sendiri. Oh iya, jadi program Magister Arsitektur Landscape ini sudah 2 kali extend ya akreditasinya, dari A dapat A lagi dan dapat A lagi, begitu ya. Jadi sahabat pasca jangan khawatir ya, akreditasi program Magister Arsitektur Lanskap IPB ini akreditasinya A. Jadi jangan khawatir kalau mau apply meneruskan studi dengan jalur beasiswa, akreditasi lanskap ini A, seperti itu ya Pak. Iya, itu kenapa bisa dapat A ya? Itu harus dijelaskan juga ya. Silakan Pak. Jadi dosen-dosennya ya. Ya, itu semuanya berlevel doktor S3 dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, dan juga ya guru besar juga ikut mengajar di program studi S2 Arsitektur Landscape ini. Dan selain itu, selain SDM ya sebagai inti dari penyelenggara program studi ini, itu disupport dengan fasilitas yang lengkap gitu ya. Kita punya studio komputer ya, studio komputer. Jadi mahasiswa yang ingin belajar aplikasi mulai dari awal itu disediakan. Ada fasilitas pendidikannya mendukung. Iya, ada 40 unit tuh komputer ya di lab komputer. Kemudian kami juga punya lab tanaman, punya kebun percobaan, ada rumah kaca, gitu ya. Dan kemudian fasilitas untuk pekerjaan, untuk praktikum di bidang arsitektur itu lengkap ya. Alat-alat survei lengkap, alat-alat ataupun aplikasi untuk analisis tapak itu lengkap ya. Jadi baik SDM yang menyelenggarakan program ini dan juga fasilitasnya ini lengkap ya. Sahabat pasca. Dan di Bogor itu juga punya kelebihan ya. Di luar kampus itu banyak tempat-tempat praktek yang di tempat lain tidak ada. Ya, jadi seperti Kebun Raya Bogor itu tempat belajar yang sangat lengkap. Tidak jauh dari situ ada Kebun Raya Cibodas. Ya. Betul. Kemudian juga koleksi-koleksi tanaman tertentu itu ada di lembaga-lembaga penelitian pertanian yang ada yang banyak di Bogor ini, banyak balai penelitian ya Pak ya. Oke, jadi sahabat pasca, akreditasinya program studinya A, lalu dosen pengajarnya tentunya tidak kalah kompetensinya, dan juga fasilitas untuk praktikum maupun penelitian mungkin ya Pak ya, banyak landscape sendiri sudah menyediakan. Kemudian ini saya tambahkan, jadi
akreditasi itu kan pengakuan kualitas ya. Dari BAN-PT jelas dapat. Tapi kami juga sudah memperoleh pengakuan dari IFLA Asia Pasifik ya. Itu untuk program S1-nya gitu ya. Kemudian kalau untuk S2 memang visi kami itu ya menjadi institusi pendidikan arsitektur landscape terkemuka di Asia ya. Menurut saya itu sudah tercapai. Ya, kenapa? Karena kami sudah menyelenggarakan program double degree dengan Universitas Chiba dan Universitas Kyoto Jepang ya. Jadi itu satu pengakuan kalau kualitas kita itu setara dengan mereka gitu ya. Jadi kalau bisa disebut ini sudah misinya tercapai, institusi pendidikan S2 terkemuka di Asia, di Asia Tenggara. Kalau di Asia Pasifik itu S1-nya ya itu terakreditasi begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti yang S2-nya juga ya Pak ya bisa terakreditasi. S2 sementara ini memang belum Bu. Jadi sementara ini S1 dulu yang ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya S2-nya juga bisa ya Pak ya. Ya. Tapi untuk sekarang sahabat pasca, jadi PS Magister Arsitektur Landscape sendiri sudah bekerja sama dengan universitas di Jepang ya Pak ya. Tadi seperti Chiba University atau dan Kyoto University. Iya. Dan itu kalau bisa saya tambahkan itu juga daya tarik ya. Iya betul. Jadi mahasiswa yang masuk ke program S2 ini berpeluang mengikuti program double degree. Ya double degree ke Kyoto dan Chiba itu. Dan itu sudah tiap tahun ada yang berangkat ke sana. Ayo sahabat pasca. Iya, kemudian juga dari Chiba dan Kyoto-nya juga ada yang ke IPB gitu ya. Iya. Baik kalau gitu. Nah, untuk jalur pendaftaran sendiri Pak, PSARL itu membuka berapa jalur pendaftaran dan dalam 1 tahun membuka berapa kali pendaftaran? Kalau di Pasca sendiri kan kita ada jalur by course, by research, dan ada juga kelas penyertaan khusus ya Pak ya? Iya. ARL itu seperti yang disebutkan tadi ya, membuka semua jalur ya. Jadi program reguler ada, kemudian program penyelenggaraan khusus. Iya, betul. Program penyelenggaraan khusus memang ditujukan kepada calon-calon yang sudah bekerja. Jadi belajarnya itu di weekend. Ya, tetapi kurikulumnya sama ya. Ya. Kemudian juga jalur by research. Ya, by research yang sudah MOU dengan Pasca ya. Misalnya saat ini kami punya mahasiswa by research dari BRIN ya dulu namanya LIPI ya. Ya, dan sebentar lagi nih salah satu akan lulus ya. Dan kemudian membuka pendaftaran baik di semester ganjil maupun di semester genap. Ya. Nah, ini sebentar lagi udah dibuka ya. Betul untuk Pak. yang penerimaan semester genap. Betul. Ya, jadi sahabat Pasca, PSARL ini membuka kesempatan bagi semua calon mahasiswa, baik yang mungkin fresh graduate bisa ambil by course, untuk para peneliti bisa mengambil jalur by research, dan bagi sahabat Pasca yang sudah bekerja dan kesulitan untuk kuliah di hari kerja bisa mengambil kelas penyelenggaraan khusus yang diadakan di Jumat dan Sabtu. Jangan khawatir, semua kurikulumnya sama, hanya penyelenggaranya saja yang berbeda seperti itu ya. Dan juga membuka 2 kali pendaftaran dalam 1 tahun semester ganjil dan genap. Saat ini kami sedang membuka pendaftaran semester genap nih sahabat Pasca. Jadi jangan sampai terlewat. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan kepada sahabat Pasca nih yang masih galau nih mau memilih program studi apa ya gitu. Kenapa sahabat Pasca harus memilih ARL IPB? Ya betul ya. Jadi jangan ragu-ragu menurut saya. Silakan pilih program Magister Arsitektur Landscape. Kenapa ya? Karena menurut saya ya ini kesempatan meningkatkan kapasitas diri ya, sehingga setelah lulus dari pasca ini
eh, bisa berkiprah di banyak tempat. Betul. Iya. Di instansi pemerintah Ya, bisa. khususnya untuk berkontribusi dalam pembangunan landscape, sehingga baik di konsultan, di kontraktor, bahan nursery ikut berperan serta Membangun. iya, mewujudkan landscape yang ideal ya. Ya. Nyaman, indah, ruangnya enak untuk beraktivitas di outdoor ya, di level rumah, di level kantor, fasilitas umum, di taman-taman rekreasi, di sport center, di airport. Lulusan kami itu ada di airport. Betul. Ya, airport ada juga yang sekarang kan kerja sedang ya. menata ya Pak ya. Jadi tidak hanya bangunan tapi juga tanaman pemandangan hijaunya juga Iya, dan sedang digalakkan. saya ingin menyebutkan lulusan juga itu ada di perusahaan tambang. Tambang itu kalau mereklamasi eks tambang diperlukan arsitek landscape. Bagaimana bisa hijau, bagaimana bisa digunakan sebagai tempat rekreasi gitu ya. Jadi sampai di situ ya. Iya, tempat saya baru tahu. gitu ya. Ya. Baik, nah sahabat pasca demikian pesan dari Ketua Program Studi ARL nih. Jadi jangan khawatir untuk memilih program studi arsitektur lanskap. betul. Selain lapangan kerjanya juga tersedia di mana-mana ya Pak ya. Bisa bekerja sambil membuka konsultan juga bisa ya Pak ya. Ya, memang itu Ya, banyak demikiannya. betul. Seperti nah sahabat pasca, demikian ngobrol-ngobrol kita kali ini tentang program studi arsitektur lanskap IPB. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi sahabat pasca. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak Ya, Pak sama-sama, Nizam Mbak. ini Ya. sela-sela kesibukannya bersedia hadir di podcast Pasca Sarjana Ya. IPB. Untuk sahabat pasca, apabila masih ada yang kurang jelas atau Ya. ingin ditanyakan mengenai program studi arsitektur lanskap, bisa menghubungi sekretariat PSARL di email landscapearch@apps.ipb.ac.id Ya, betul. atau juga bisa datang langsung Pak ke sekretariat PSARL ya di Gedung Fakultas Pertanian Ya, di terbuka kampus IPB. setiap hari ya. Iya, Ya. silahkan, silahkan datang. Nah, untuk pertanyaan mengenai proses pendaftaran, kebetulan kami sedang membuka pendaftaran semester genap. Sahabat Pasca bisa datang langsung ke gedung Pasca Sarjana lantai 3 di ruang 300 atau juga bisa mengirim email ke pmbpasca@apps.ipb.ac.id. Untuk informasi pendaftaran bisa dilihat langsung di laman admisi.ipb.ac.id. Nah, demikian bincang-bincang kita kali ini. Sebelum menutup podcast ini, Pak, biasanya saya pakai pantun nih, Pak. Oh iya, untuknya. silakan. Ya. Pergi melamar membawa kue nastar buat hantarannya, Pak. Iya. Jangan lupa memakai base cap. Tak usah bingung dan ragu, yuk buruan daftar di program studi arsitektur lanskap. Sampai Cakep. jumpa di podcast Pasca Sarjana IPB selanjutnya. Sekolah Pasca Sarjana IPB ramah dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.